Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita semua diberi sehat, diberi kekuatan juga sempat hadir melalui Zoom ini. Mudah-mudahan aktivitas belajar kita mendapat ridho dan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan katanya dengan analisis regresi ya. Regresi linier. Yang akan presentasi sudah hadir di sini atau belum? Minggu lalu kita itu bahas apa minggu lalu? Membahas UJT, Prof. UJT yang lalu ya. Ini Mbak Siti Adinur. Siti Adinur sudah gabung. Vika Kartika. Oh ini baru gabung ini. Vika Kartika baru gabung. Elsa Monika. Hadir, Prof. Oh iya, ini sudah. Berarti 2 dari 3 itu sudah di room ini. Bisa dimulai, Mbak Elsa? Ya, baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Untuk share screen nanti akan dibantu oleh salah satu rekan saya, yaitu Mbak Vica. Kepada Mbak Vica, teman-teman saya persilahkan. Baik, mohon izin untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya, Prof. Ini saya tidak bisa on cam karena kalau share screen takutnya jaringannya tidak kuat, Prof. Nah, bisa pakai mediasi atau perantara gitu ya. Saya izin share screen. Di mediasi yang lain enggak apa-apa. Coba aja Mbak Vika. Wah, malah semakin tambah jelas, ini malah jelas kok. Apakah sudah terlihat ini? Sudah terlihat dengan jelas sekali. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 statistika akan menjelaskan mengenai regresi linear. Nah, adapun anggota kelompoknya yaitu Elsa Monika dengan NIM terakhir 008, Siti Adinul dengan NIM terakhir 011, dan saya sendiri Vica Kartika dengan NIM terakhir 015. Udah nggak ada di MIPA, Prof. Baik, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Siti Adinul. Monggo saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk awal kita akan membahas terkait regresi linear. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi regresi linear, kita akan mengenal terkait apa itu regresi. Nah, apa itu regresi? Jadi regresi di sini merupakan salah satu analisis statistik atau metode statistik untuk memperkirakan hubungan antara variabel dependen atau variabel target, atau biasa kita menyebutnya dengan variabel terikat, dan variabel independen atau variabel prediktor yang biasa kita sebut dengan variabel bebas dengan satu atau lebih dari variabel independen. Kemudian fungsi dari analisis regresi ini apa? Nah, fungsinya untuk memprediksi, melakukan peramalan, melakukan pemodelan deret waktu, dan juga menentukan hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, di sini kita bisa lihat
ada gambar scatter plot. Jadi secara umum panah garis Y atau garis vertikal ini merupakan variabel dependennya, kemudian panah garis X atau ini merupakan variabel bebasnya atau variabel independen. Kemudian titik biru, banyak titik biru data points itu merupakan titik data di mana dapat dibentuk garis linier di tengahnya. Next slide. Nah, kemudian apa saja yang dapat diprediksi? Tadi kan fungsinya regresi untuk memprediksi ya. Nah, apa saja yang dapat diprediksi? Yang pertama, kita bisa menyebutnya interpolasi, di mana interpolasi ini merupakan untuk memperkirakan data yang hilang dalam suatu rentang data yang dimiliki. Kemudian selain interpolasi ada ekstrapolasi untuk memperkirakan data masa depan di luar rentang data yang dimiliki. Nah, dengan menggunakan regresi ini, maka secara umum kita dapat menentukan satu, faktor yang paling penting atau yang paling mempengaruhi, kemudian dua, faktor yang paling tidak penting atau tidak mempengaruhi, dan yang ketiga, bagaimana setiap faktor dapat saling mempengaruhi. Next slide. Nah, di sini kita bisa melihat dua scatter plot terkait interpolasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, interpolasi ini memperkirakan data yang hilang dalam suatu rentang data yang dimiliki. Jadi di scatter plot bagian bagian kiri merupakan data awal yang kita miliki. Jadi di data ini kita bisa lihat data pada tahun 2001, data pada tahun 2005, data pada tahun 2009, data pada tahun 2013, dan data pada tahun 2017. Kurang lebih 4 tahun sekali, setiap 4 tahun. Nah, di sini kita ingin tahu, ingin memprediksi data lulusan di tiap tahunnya. Jadi kita ingin tahu data pada tahun 2002. Kemudian ingin tahu data 2003, 2007, 2011, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menarik garis dari titik yang ada, dari titik data pada tahun 2001. Nah, proses ini disebut dengan interpolasi, sehingga hasil akhirnya kita bisa tahu data tiap tahun. Jika kita bandingkan dengan gambar yang di kanan, maka garis dan titiknya tidak berbeda jauh. Nah, ini disebut dengan prediksi. Kemudian di akhir nanti kita akan menemukan persamaan. Itu di bawah sudah terlihat ya. Untuk persamaannya norm of grade 0,016 dikali tiap tahun dikurangi 90,798. Nah, bagaimana mencari persamaannya nanti akan dijelaskan di akhir. Kemudian next slide. Next slide, Mbak Vica. Nah, kemudian setelah interpolasi kita akan mempelajari terkait ekstrapolasi. Nah, apa itu ekstrapolasi? Ekstrapolasi kalau yang interpolasi tadi kan kita mencari data di antara data-data yang sudah kita ketahui. Tapi kalau ekstrapolasi ini kita mencari data yang belum kita ketahui rentangnya. Nah, jadi di sini ada dua scatter plot juga. Pada scatter plot yang kiri merupakan data awal yang kita miliki, di mana data yang diketahui merupakan data lulusan master di Amerika tiap tahun hingga tahun 2012. Jadi di sini ada data pada tahun 2001, 2002, 2003, dan seterusnya sampai pada tahun 2012. Nah, di sini kita ingin tahu prediksi data lulusan pada tahun 2013 dan seterusnya. Dari data yang sudah kita miliki ini, kita bisa melihat bahwa data yang sudah ada menunjukkan bahwa data meningkat hampir secara linier dari tahun ke tahun. Sehingga di sini kita bisa langsung menarik garis dari titik di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita tarik garis, nanti bisa dilihat di scatter plot yang bagian di kiri. Nah, proses ini disebut regression coefficient.
Proses ini disebut dengan ekstrapolasi sehingga hasil akhirnya kita bisa tahu prediksi data pada tahun 2013 dan kalau di sini sampai tahun 2018. Nah, jika kita bandingkan dengan gambar di kanan dan juga di kiri, maka garis dan titiknya tidak berbeda jauh ya dan mendekati data dari sebenarnya. Nah, ini yang dinamakan dengan prediksi. Kemudian ada dua jenis garis di sini. Yang pertama ada garis putus-putus yang terlihat, ini disebut dengan garis prediksi, sedangkan yang garis linear utuh itu disebut dengan garis training. Kemudian di akhir nanti kita juga akan mendapatkan persamaannya. Next slide. Next slide. Apakah sudah berganti layarnya? Kalau di saya belum atau nah sudah. Yang sebelumnya Mbak, punten. Setelah ekstrapolasi. Iya, ini setelah ekstrapolasi. Oh, langsung jenis ya. Oke, jadi setelah kita mempelajari terkait regresi secara umum, di sini kita akan mempelajari jenis regresi berdasarkan hubungan variabel prediktor dan juga variabel targetnya. Nah, analisis regresi ini dibagi menjadi dua secara umum, yaitu linear dan juga non-linear. Nah, linear ini masih dibagi menjadi dua, yaitu simple atau sederhana dan multiple berganda. Sedangkan untuk linear juga sama, akan dibagi menjadi dua, yaitu simple sederhana dan juga multiple berganda. Nah, pada presentasi kali ini, seperti judulnya, kita akan membahas hanya terkait analisis regresi linear saja. Next slide. Nah, sebelum kita masuk ke dalam simple dan juga multiple regresi, kita akan membahas terkait jenis regresi linear secara umum itu ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Nah, jika yang bersifat positif itu seperti yang tertera pada slide, yaitu jika variabel meningkat pada sumbu Y dan variabel independennya meningkat pada sumbu X. Secara umum, garis yang ditunjukkan ialah garis linear yang dimulai dari kiri ke kanan, seperti pada gambar. Next slide. Nah, sedangkan untuk regresi linear yang bersifat negatif, ini kebalikan dari positif ya. Jika variabel terikat berkurang pada sumbu Y dan variabel bebas bertambah pada sumbu X, sehingga gambarnya scatter plot bisa dilihat pada gambar, yaitu garis dimulai dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Next slide. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait regresi linear sederhana yang akan dijelaskan oleh Mbak Elsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf, ya, ini mohon bagiannya maaf. Mbak Vita. Oh, mohon maaf. Kebalik. Ya, terima kasih Mbak Siti. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai regresi linear sederhana. Jadi menurut Sugiono 2017 halaman 260, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antar satu variabel independen yaitu X dengan satu variabel dependen yaitu Y. Adapun untuk regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi ini ada studi kasus mengenai minat belajar terhadap belajar. Dalam penelitian ini, persamaan regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar Y. Nah, ini rumusan masalahnya bagaimana pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPA.
maka H0 ditolak. Kemudian jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Adapun H0 diterima apabila terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPA. Kemudian H0 ditolak apabila terdapat mohon maaf, untuk ini H0 ditolak apabila terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPA. Jadi untuk tabel tadi kita membuat di mana ada XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. XY adalah perkalian dari X dan Y, kemudian X kuadrat adalah pemangkatan dari nilai X, dan Y kuadrat adalah pemangkatan dari nilai Y. Untuk rumus mencari B adalah N sigma XY dikurangi sigma X dikali Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X lalu dikuadratkan. B sama dengan, kita masukkan nilainya 12 karena di situ jumlah siswanya ada 12, kemudian XY, sigma XY 6.950 dikurangi 917 dikali 1000, kemudian dibagi 12 dikalikan 70, 715.000 dikurangi 917, kemudian dikuadratkan sehingga kita temukan B-nya senilai 0,832. Kemudian untuk mencari A, rumusnya sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N, di mana sigma Y adalah 1000 dikurangi nilai B yang telah kita temukan tadi 0,832, kemudian dikalikan 917 dibagi 12, ketemu A. Kita temukan A sebesar 19,744. Kemudian kita masukkan rumus Y sama dengan A plus BX sama dengan Y sama dengan 19,744 ditambah 0,832X. Kemudian untuk rumus regresi linearnya, R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X lalu dikuadratkan dan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kemudian dikuadratkan. Lalu kita masukkan nilai-nilainya sehingga kita temukan R sama dengan 0,816. Baik, di sini ada tabel koefisien korelasi dengan tingkat hubungannya. Menurut Sugiono tahun 2012 halaman 183. Jadi ditemukan hubungan antara X dan Y sebesar R sama dengan 0,816 dengan kriteria hubungan sangat kuat positif. Hubungan bersifat positif terjadi apabila hubungan searah antara minat belajar X dengan prestasi belajar IPA Y. Kemudian bila minat belajar tinggi, maka prestasi belajar IPA akan meningkat. Di situ yang dinamakan hubungan positif. Kemudian menentukan T hitung dan T tabel. Yang A, kita menghitung nilai T hitung dengan rumus R akar N min 2 dibagi akar 1 min R dikuadratkan. Kita temukan T hitung sebesar 4,463. Kemudian kita menentukan nilai T tabel. Di sini T tabel kita menggunakan taraf signifikasi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Karena uji dua pihak atau two tails, maka alfa dibagi 2 kita temukan 0,025. Kemudian dB N min 2 kita temukan 10, sehingga T alfa, dB sama dengan kita temukan 2,228. Di sini kita dapat membuat grafik Y sama dengan A plus BX. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat hubungan positif. Berarti jika minat belajarnya baik, maka akan
prestasi belajarnya juga akan semakin baik pula. Seperti ditunjukkan pada grafik, maka kita tarik kesimpulan T hitung sama dengan 4,463, T tabel sama dengan 2,228, maka kita dapatkan T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jadi, terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPA. Next, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Elsa. Baik, terima kasih Mbak Rica dan Mbak Siti yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Mohon izin Prof. Erman dan Bapak Ibu semuanya untuk melanjutkan presentasi terkait dengan regresi linear. Untuk selanjutnya ini adalah regresi linear dua prediktor atau sering disebut dengan istilah regresi linear berganda. Jadi secara sederhana dapat kita ketahui bahwa regresi berganda ini merupakan penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel independen sebagai prediktor untuk menjelaskan variabel dependennya. Nah, contoh kasusnya dalam dunia pendidikan, dalam penelitian di dunia pendidikan, seperti contoh pengaruh minat belajar dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar. Dari hal ini dapat kita ketahui ada dua variabel independen sebagai prediktornya dan ada satu variabel dependennya. Lanjut slide, Mbak. Nah, disajikan data sebagaimana berikut. Ada sampelnya di sini ada 30 peserta didik, diketahui hasil belajarnya sekian, kemudian minat belajarnya sekian dan konsentrasi belajarnya sekian. Kemudian akan kita analisis menggunakan regresi linear dua prediktor. Lanjut, Mbak. Nah, maka kita mengajukan hipotesis penelitian. Ya, terus sebenarnya adalah ada pengaruh minat belajar dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa, dan H0-nya tidak ada pengaruh minat belajar dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Lanjut slide, Mbak. Nah, maka langkah-langkahnya secara sederhana untuk uji menggunakan regresi linear dua prediktor ini, kami menggunakan aplikasi SPSS, di mana yang pertama yang dilakukan adalah memasukkan data-datanya sebagai berikut, seperti yang telah kami pada layar. Yang kedua, mengisikan nilainya. Lanjut, Mbak. Yang ketiga, kita lakukan analisis regresinya dengan klik analyze, kemudian regression linear. Kemudian kita klik file hasil belajar sebagai variabel dependennya, kita pindahkan ke dependent list. Kemudian minat belajar dan konsentrasi kita pindahkan ke factories sebagai variabel independennya. Nah, bisa dilihat nih Bapak Ibu semuanya pada layar. Lanjut, Mbak. Nah, untuk melakukan uji asumsi analisis regresi linear, maka dilakukan pengujian multikonikas terlebih dahulu dengan klik statistik, kemudian statistik ini ya. Kemudian kita aktifkan pilihan collinearity diagnostik untuk melihat model fit. Maka kita biarkan tetap model fit dan estimatornya, kemudian kita klik continue. Maka hasilnya seperti berikut, seperti gambar. Dan kemudian dilanjutkan dengan asumsi berikutnya, yaitu asumsi normalitas dengan kita memilih plots. Kita klik normality plots with test dan histogram untuk uji stereoskepsitasnya. Maka pada bagian kirinya, dependennya kita pindahkan /sheet ke variabel Y dan Z-fret pindahkan ke variabel X. Kemudian kita klik continue sebagaimana gambar yang telah tersajikan. Lanjut. Karena uji analisis ini diperlukan residu dari regresi berganda, maka kita gunakan predicted value. Pada menu save ini kita pilih predicted value centang unstandardized, dan pada residual centang unstandardized. Kemudian abaikan yang lainnya ya, langsung klik continue. Lanjut, Mbak. Nah, itu tadi adalah
langkah-langkah secara umum terkait regresi linear. Nah, kemudian bagaimana ketika hal-hal yang sebelumnya tadi sudah kita lakukan, kita ke continue, maka akan keluar outputnya seperti itu. Lalu kemudian kita bisa melakukan analisis regresi linear dua prediktornya. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa membaca hasil outputnya. Yang pertama, analisis regresi linear ini kita lakukan adalah dengan melakukan uji asumsi dan juga ada dua uji, yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. Yang pertama dilakukan adalah uji asumsi, di mana uji asumsi ini yang pertama-tama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini untuk melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Nah, untuk menentukan uji normalitas ini kita bisa melihat dari grafik histogramnya dan juga dari persebaran titik atau scatter plotnya. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa grafik histogram ini menunjukkan datanya berdistribusi normal karena gambarnya ini berbentuk seperti lonceng. Nah, berdasarkan titik-titik atau scatter plotnya ini, dia menunjukkan bahwa titik-titiknya berada di sekitar garis lurus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa distribusi residualnya ini mendekati normal. Lanjut, Mbak. Nah, untuk melihat dari segi angkanya ya, kalau tadi kita melihat dari histogram udah scatter plotnya, kalau dari segi angkanya melalui uji normalitas ini kita ketahui bahwa hasil uji kolmograf Smirnov dan Shapiro-Wilk-nya ini menunjukkan nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05. Maka dapat diambil keputusan bahwa data ini berdistribusi normal. Lanjut. Yang kedua, pada uji asumsi adalah kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menentukan apakah persebaran prediksi model regresi kita ini konsisten atau berubah-ubah. Nah, berdasarkan data tersebut diketahui bahwa titik-titik ini menyebar tidak membentuk pola tertentu seperti pola meningkat atau menurun, sehingga residualnya ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau bisa dikatakan memiliki sifat homoskedastisitas. Lanjut, Mbak. Yang ketiga, Nah, untuk uji heteroskedastisitasnya ini, kalau kita berkeinginan untuk data hasil ujinya ini berbentuk angka, maka kita dapat menggunakan uji Gleitzer dengan mengklik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, kemudian pada Save, seperti yang awal tadi, kita pilih Residuals pada Unstandard Resultnya dengan mencentang seperti itu kepotong sebelumnya di bawah ini, kemudian kita langsung klik Continue. Nah, kemudian ketika kita klik OK, ini akan muncul tambahan satu variabel, yaitu res_1 itu atau residualnya. Lanjut, Mbak. Nah, berdasarkan uji heteroskedastisitas, kita lanjutkan dengan memilih menu transformasi untuk membuat variabel baru, yaitu ABS_res yang akan digunakan pada uji Gleitzer. Pilih Complete Variable, dalam menu tersebut kita klik ABS_res pada kotak dialog target variabel dan ketik ABS dalam kurung res_1 pada kotak dialog numeric expression. Maka akan muncul sebagaimana berikut. Jadi nanti data dalam SPSS-nya itu akan muncul 2 tambahan. Lanjut. Nah, output dari uji heteroskedastisitas ini diketahui bahwa signifikansinya dari minat belajar itu senilai 0,125 dan konsentrasi belajar 0,103, sehingga diketahui signifikansinya ini lebih dari 0,05 dengan kategori tidak mengandung heteroskedastisitas. Lanjut, Mbak. Nah, setelah uji heteroskedastisitas, kita lanjutkan uji multikolinaritas. Nah, uji ini memberikan informasi tentang sejauh mana korelasi antar variabel ini dapat mempengaruhi model regresinya. Nah, dari tabel di samping, ini menunjukkan bahwa nilai tolerannya ini sebesar 0,191. Berarti nilai tolerannya ini lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya
itu sebesar 5,22. Berarti nilai VIF-nya ini kurang dari 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolineritas. Lanjut, Mbak. Selanjutnya pada uji asumsi ini kita lanjutkan uji linearitas. Nah, untuk asumsi linearitas ini ada cara tersendiri untuk regresi linear berganda. Pada data view-nya kita terlihat seperti di samping ya, ada tambahan variabel baru, yaitu pre-1. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan uji uji sebelumnya, itu pre-1 itu sudah akan muncul gitu. Karena secara otomatis dia muncul. Namun sebelum-sebelumnya tadi pada gambar itu sengaja saya hapus karena memang belum waktunya untuk ditampilkan seperti itu. Jadi pada data view-nya kan terlihat seperti di samping ya, ada tambahan variabel baru pre underscore 1 ini sebagai variabel independen dan res underscore 1 ini sebagai variabel dependennya. Nah, ini semua adalah hasil dari menu regresi pada saat kita menggunakan menu save sebelumnya itu. Lanjut, Mbak. Dari output hasil belajar dan minat belajar ini dapat diketahui dari uji linearitasnya, signifikansinya sebesar 0,699 sehingga signifikansinya lebih dari 0,05, diketahui bahwa data ini dalam kategori linear. Lanjut, Mbak. Dan dari output hasil belajar dan konsentrasi belajar dapat diketahui signifikansinya sebesar 0,294 sehingga diketahui bahwa signifikansi tersebut lebih besar daripada 0,05 sehingga data dalam kategori linear. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji asumsi adalah uji hipotesis. Yang pertama pada uji hipotesis yang kita lakukan adalah mengetahui besarnya pengaruh. Nah, tabel berikut ini menunjukkan nilai R² atau biasa disebut dengan R kuadrat, yang berarti nilai determinasinya diketahui R kuadratnya adalah sebesar 0,809 yang mengandung arti bahwa 80,9% hasil belajar ini dapat dijelaskan oleh variabel konsentrasi belajar dan minat belajar. Sedangkan 19,1% ini dijelaskan oleh yang lain atau faktor yang lain seperti itu. Lanjut, Mbak. Yang kedua dari uji hipotesis ini adalah uji hipotesisnya, yaitu dengan kita mengajukan hipotesis tadi, apakah ada pengaruh yang signifikan antara konsentrasi belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar, dan H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara konsentrasi belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar. Nah, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, perhitungan menggunakan aplikasi SPSS tadi, diketahui bahwa tabel di samping menunjukkan F hitungnya sebesar 57,244 dan signifikansinya 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Maka pernyataan HA ini digunakan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara konsentrasi belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Kok belum berubah ya slide-nya? Apa jaringan saya ya? Mbak Vica? Oh iya, ya. Okay. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah garis regresi. Nah, ini merupakan tahap terakhir dari uji hipotesis, di mana diketahui bahwa nilai A sebagai konstantanya pada tabel di samping ini menunjukkan pada kolom B, baris pertama merupakan nilai A konstanta, baris kedua B1, dan baris ketiga B2. Dengan melihat uji T dapat diketahui uji signifikansi dari koefisien regresi. Pada tabel menunjukkan untuk konstanta A-nya sebesar 16,763, baris kedua B1-nya sebesar 0,506, dan baris ketiganya B2-nya 0,254. Sehingga sebagaimana rumus regresi sebelumnya, yaitu persamaannya dapat kita tuliskan sebagaimana berikut. Di mana mode regresi linear sama dengan 16,763,
di plus 0,506 X1 ditambah 0,254 X2, yang artinya hubungan ketiganya ini signifikan, seperti itu. Selanjutnya Mbak. Nah, dari hipotesis analisis regresi dua prediktor tadi, ini dapat kita buat beberapa hipotesis ya. Yang pertama, tentu ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar. Ini bisa menggunakan analisis regresi satu prediktor atau regresi sederhana. Kemudian ada pengaruh konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Ini juga bisa menggunakan analisis regresi linear satu prediktor atau regresi linear sederhana. Dan yang ketiga, hipotesis yang dapat kita dapatkan melalui analisis regresi ini adalah ada pengaruh minat belajar dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Ini secara bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y-nya. Ini merupakan analisis regresi linear dua prediktor atau analisis regresi linear berganda. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan regresi linear dua prediktor. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Pica. Baik, untuk pertanyaan, mohon izin Prof. Erman, apakah langsung ke pertanyaan? Langsung ke pertanyaan dulu. Monggo, silakan. Baik, kita buka 3 pertanyaan. Monggo, barangkali teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, Pak Wahyu, monggo. Baik, terima kasih Mbak Rica dan kawan-kawan. Suara saya terdengar nih? Terdengar Pak Wahyu. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan terima kasih karena penjelasan sangat menarik sehingga sini bisa memahami ya tentang materi. Terkait tadi kan data awal tadi contohnya kan tentang pengaruh minat belajar konsentrasi siswa kan Mohon maaf Pak Wahyu. Data itu. Mohon maaf Pak Wahyu, apakah bisa diulangi soalnya ya. Terputus-putus di saya Pak. Jenengan terputus-putus di saya. Halo? Halo, suara saya terdengar? Terdengar Pak, tapi agak putus-putus. Apakah hanya di saya saja? Mohon maaf, di saya juga terputus-putus Mbak. Halo, ini bagaimana? Ya, ini sekarang bagaimana? Masih putus-putus? Ya, sudah Pak Wahyu. Sudah ya? Oke, baik, mohon maaf. Mohon maaf perangkat saya agak kurang ini. Pertanyaan saya untuk yang tadi yang disampaikan Mbak Elsa tadi, yang contoh yang dua prediktor ya, kan mengetahui pengaruh minat belajar dan konsentrasi siswa ya. Nah itu kan data awalnya berupa angka. Itu bagaimana cara memperolehnya? Kalau menurut saya kan konsentrasi dan minat belajar itu kan mengukurnya mungkin lebih ke kualitas ya. Dijelaskan berupa angka. Itu mendapatkan
Bagaimana Pak Wahyu? Baik. Sudah Pak? Sudah, itu saja. Terima kasih. Kita kumpulkan dulu nih Mbak Rika ini pertanyaannya. Mbak Elsa, monggo. Sambung. Teman-teman barangkali ada yang bertanya. Iya Mas Novel, silakan Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Elsa. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, terdengar Mas Sudah. Novel. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kelompok 2 atas presentasi mengenai uji regenerasinya itu baik, sangat baik, sudah mendetail dan juga sudah memberikan contohnya tadi ya. Mungkin ada pertanyaan tadi terkait tentang uji regenerasi. Yang pertama itu apa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan uji regenerasi? Karena tadi sudah menampilkan berupa data dan statistiknya dan diujikan melalui SPSS juga. Terus pertanyaan yang kedua lebih ke ini juga ya. Tadi yang pertama apa syarat yang harus dipenuhi kita melakukan uji regenerasi. Terus yang kedua apa itu regresi dalam penelitian? Itu saja yang ingin saya tanyakan Mbak Elsa. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Novel atas pertanyaannya. Monggo Mbak Rifatul, pertanyaan terakhir. Dari Mbak Rifatul, dipersilakan. Terima kasih Mbak Vica, Mbak Elsa, Mbak Siti Adino, dan juga Prof. Herman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengertian dari regresi, kemudian dan dicontohkan tadi minat belajar terhadap hasil prestasi seperti itu, nggih. Itu kan ada berarti variabel pengaruh hubungan variabel dependen dengan independen seperti itu. Hubungan variabel independen dengan dependen. Pertanyaan saya, apabila dalam tesis yang akan kita kerjakan itu, saya mau mengukur dua variabel dependen. Jadi ada pemahaman konsep dan juga literasi sains. Itu berarti apakah ada perbedaan untuk pengukurannya, nggih? Judulnya itu misalnya pengaruh model X terhadap pemahaman konsep dan juga literasi sains. Itu kan berarti ada dua variabel independen, ada dua variabel dependen atau terikat yang diukur. Nah, itu apakah ada perbedaan bagaimana cara mengukurnya atau memakai yang mana seperti itu? Terima kasih. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami, nggih? Baik, Mbak Rifa. Untuk pertanyaannya sudah dapat kami pahami dengan baik. Apakah sudah? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, gimana Mbak ini langsung dijawab begitu, nggih? Halo, suara saya dengar apa mboten iki? Sangat jelas. Oh iya, alhamdulillah. Soalnya saya khawatir kalau sebenarnya ada error gitu. Jadi berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Wahyu, nggih. Saya ulangi lagi nih, bagaimana kita itu intinya bisa mengukur minat dan konsentrasi kan seperti itu. Jadi sebenarnya begini Pak, secara kualitas ya memang sulit ya ketika kita mengukur
antara konsentrasi dan minat belajar ini secara kuantitatif. Namun berkaitan dengan analisis regresi linear ini, maka variabel independen dan dependennya harus berupa variabel numerik, sehingga untuk mengukur konsentrasi dan minat belajar ini kita bisa menggunakan indikator-indikator yang dapat mengarah pada penilaian kuantitatif. Seperti kita bisa melihat tingkat partisipasinya itu berapa dengan angka seperti itu, kemudian tingkat konsentrasinya dan bagaimana aktivitas peserta didik ini di kelas gitu. Selain itu kita juga bisa melakukan tes konsentrasi seperti itu stroke test ya, untuk mengukur konsentrasi peserta didik ini secara spesifik seperti itu. Gimana Pak? Bisa menjawab pertanyaan jenengan? Ini kita pun forum diskusi nih Bapak Ibu, jadi mungkin kalau ada jawaban saya yang kurang mungkin bisa jenengan tambahkan atau ada feedback begitu. Monggo. Artinya kita harus melakukan uji juga ya terkait minat dan konsentrasi ini, atau Iya. angket atau bagaimana untuk Iya betul, karena yang untuk gimana? Nggih, untuk menentukan untuk mendapatkan data itu kan kita harus melakukan angket, uji atau survei tertentu berarti ya. Nggih, Pak. Agar begitu ya. Nggih. Oke. Sebenarnya ada tadi satu lagi pertanyaan, Mbak, karena tadi perangkat saya tidak responsif. Mungkin yang ini, Mbak. Bolehkah? Kalau tidak boleh ke yang lain dulu aja. Yang lain dulu mohon Pak G. Oke, terima kasih. Yang ini insya Allah sudah agak paham. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Mohon maaf untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Novel itu apa syarat yang dapat dipenuhi dalam regresi linear ini? Maksudnya langsung ditujukan ke saya begitu ya Mas? Maksudnya ke bagian regresi linear prediktor begitu nggih? Mas Novel. Mas Novel kemana ya? Ngomongnya nggak ada. Oh, mungkin bisa dijawab. Kalimatnya dulu ya. Mbak Rifatul. Ya, ke Mbak Rifatul dulu. Ya, monggo Mbak Vica atau Mbak Dina dulu yang mau menjawab. Mohon izin menjawab. Sebelumnya saya mau mengkonfirmasi pertanyaannya ya Mbak. Jadi kalau misal di tesis akan mengukur dua variabel dependen, yaitu pemahaman konsep dan literasi sains. Kemudian apakah ada perbedaan untuk cara mengukur kedua variabel tersebut? Seperti itu nih Mbak. Terus menggunakan regresi linear yang mana? Apakah begitu? Iya Mbak, seperti itu. Oke. Ini kami akan mencoba menjawab. Jadi berdasarkan beberapa literasi yang telah kami baca, untuk mengukur pemahaman konsep dan literasi sains secara umum dapat menggunakan instrumen tes yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan dalam mengukur kedua variabel tersebut. Nah, untuk pemahaman konsep sendiri dapat diukur dengan menggunakan tes yang mengukur pemahaman siswa terhadap konsep-konsep tertentu, sedangkan untuk literasi sains sendiri dapat diukur dengan menggunakan tes yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, memahami, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi serta pengetahuan sains untuk membuat keputusan yang tepat dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya perbedaan keduanya ini harus disesuaikan dengan indikator awal yang telah kita sepakati di awal di pembatasan masalah biasanya. Kemudian untuk analisis regresi linearnya, menurut kelompok kami dapat menggunakan regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Nah, regresi linear ini yang berganda maksudnya dapat digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, dalam hal ini variabel independennya merupakan pemahaman konsep dan literasi sains, sedangkan variabel dependennya ialah variabel yang ingin diprediksi oleh Mbak Diva.
Seperti itu mungkin, apakah jawabannya memahamkan atau masih ada yang kurang? Saya izin konfirmasi kembali, boleh Mbak ya? Monggo Mbak. Tadi kalau nggak salah kan Mbak Siti menjelaskan kalau berganda itu ada lebih dari satu variabel independen yang berpengaruh terhadap dependen seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang saya tanyakan ini ada satu variabel dependen. Dependennya itu metodenya itu. Kemudian kebalik. Yang variabel bebasnya itu yang metodenya itu. Kemudian variabel terikatnya itu adalah ada dua gitu. Jadi variabel dependen atau variabel terikatnya itu ada dua gitu. Jadi itu tetap pakai ini ya, berganda ya Mbak ya. Kan kalau tadi Mbak Dina menyebutkan ada dua bebas, satu terikat gitu. Kalau ini pertanyaan saya, kalau ada satu bebas dan dua terikat, itu apakah tetap pakai berganda seperti itu? Mohon maaf, saya masih kurang. Terima kasih. Oke, mohon izin. Monggo Mbak Dina dulu. Mohon maaf, suaranya masih ter-mute, Mbak. Oh, nggih. Cek. Apakah sudah? Aman. Lanjut, Mbak. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Mbak Vica dan Mbak Elsa ya. Jadi kalau sepaham saya, regresi linear berganda itu digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, kalau seperti kasusnya Mbak Rifa, untuk mengukur pengaruh dua variabel dependen terhadap satu variabel independen, regresi linear berganda ini mungkin masih belum tepat. Nah, sebagai alternatifnya bisa menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh satu variabel independen terhadap dua variabel dependen. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan jawabannya terkait itu, Mbak Vica dan Mbak Elsa. Ada tambahan mungkin? Baik, saya izin menambahkan. Ini berdasar apa yang saya dapat dari pelajaran metodologi penelitian yang pertemuan sebelum UTS. Jadi untuk menghitung atau ya menghitung dua variabel bebas dan satu variabel terikat, begitu Mbak Rifa, atau kebalik? Iya, kebalik Mbak. Yang variabel bebasnya satu, yang diukur dua, dependennya dua. Jadi variabel bebasnya satu, variabel yang diukur dua. Jadi kita gunakan regresi linear satu variabel dulu, satu-satu antara mungkin kalau antara ini mungkin kita umpamakan hasil belajar itu variabel bebas, kemudian minat belajar sama konsentrasi ini variabel terikatnya. Jadi kita gunakan hasil belajar dengan konsentrasi belajar dulu, kemudian minat belajar terhadap konsentrasi belajar, dan seterusnya. Jadi intinya kita gunakan regresi linear regresi linear sederhana dulu, baru kita gunakan regresi linear berganda, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Elsa, monggo. Iya, jadi untuk menguatkan saja ya, memang sepemahaman dari kelompok kami, memang yang pertama itu karena ini kan kasusnya kebalik ya, kalau memang variabelnya dua dependen dan independennya ada satu, itu kita memang sudah bisa menggunakan gimana tadi pertanyaan Mbak Rifah ya Allah, sorry, kebalik ya. Mbak Rifah tadi satu dependen dan dua independen gitu nggih? Satu bebas, dua
terikat. Satu Seperti plus itu. dua terikat. Oh ya, satu sudah terikat. Oke. Itu memang yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggunakan regresi sederhana terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk regresi selanjutnya atau regresi berganda ini gitu. Sebenarnya dari segi cara itu kedua regresi itu hampir sama, cuman memang dari variabelnya itu berbeda seperti itu, Mbak. Gitu. Yang jadi kita sederhananya kita yang menggunakan variabel sederhana dulu, kemudian baru regresi sederhana dulu, regresi linear sederhana, kemudian baru regresi linear berganda atau regresi linear dua prediktor, seperti itu. Gimana Mbak Rifatul? Bisa dipahami? Bisa Mbak. Jadi satu-satu dulu gitu nggih. Jadi misalnya metode X terhadap pemahaman konsep, metode X terhadap literasi sains itu regresinya yang sederhana dulu. Kemudian kalau saya mau mengukur pemahaman konsep terhadap hubungan pemahaman konsep terhadap literasi sains itu berarti juga pakai itu ya, regresi linear sederhana itu ya. Karena kan itu satu-satu gitu. Seperti Jadi itu. sebenarnya gini loh Mbak, kalau regresi linear dua prediktor itu sebelum kita ada hipotesis yang kita ajukan itu bukan hanya pengaruh saja gitu. Dari teori yang kami baca itu memang ada hipotesis yang kita ajukan satu-satu dulu nih, kayak tadi misal bagaimana sih hubungannya konsentrasi belajar sama hasil belajar, kemudian minat belajar sama hasil belajar. Nah baru ketika kedua data tersebut ditemukan, oh ternyata keduanya tuh ada hubungan nih gitu kan, baru kita bisa mengajukan hipotesis yang ketiga kalau kita mau lanjut ke regresi dua linear atau regresi berganda itu tadi begitu. Jadi ya kalau menurut kelompok kami itu semuanya itu sebenarnya melalui regresi sederhana terlebih dahulu begitu. Karena kalau kita menggunakan regresi berganda pun nanti ya kita juga akan mendapatkan hasil regresi sederhana gitu. Kalau berdasarkan percobaan kami kemarin tuh gitu sih. Gitu Mbak. Ya baik, terima kasih Mbak Elsa, Mbak Pica, dan Mbak Dinas atas penjelasannya. Saya sudah tercerahkan, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Noval akan coba saya jawab. Pertanyaannya tadi, pertanyaan pertama, syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji regresi linear. Kemudian yang kedua, apa itu regresi linear dalam penelitian? Baik, jadi untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi ada beberapa asumsi, yaitu linearitas, yaitu merupakan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, harus bersifat linear. Kemudian independensi residual, yaitu perbedaan residual di sini merupakan perbedaan antara apa yang diamati dengan apa yang diperkirakan oleh model. Jadi residual di sini harus bersifat independen dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Kemudian yang ketiga, homoskedastisitas, yaitu variansi dari residual harus konstan di seluruh level variabel independen. Kemudian 4, ada multikolinearitas, yaitu variabel independen harus saling independen satu sama lain. Kemudian tidak ada autokorelasi, di mana harus bersifat independen satu sama lain. Apabila asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi linear tidak akan dapat digunakan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, regresi linear sendiri dalam penelitian. Sebentar. Baik, kalau untuk regresi linear sederhana di sini adalah untuk menentukan atau mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara satu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Kemudian kalau kemudian kalau regresi linear berganda, yaitu untuk menentukan atau mengetahui hubungan antara dua variabel independen X dengan satu variabel dependen Y. Seperti itu, Mas Noval. Oke, terima kasih kepada Mbak Pica atas jawabannya, sudah tercerahkan Mbak. Baik, terima kasih.
Sinyalnya hilang ya, Mbak. Siapa tadi? Halo Mbak Vica. Ya. Iya. Moderatornya Mbak Vica, Prof. Punten. Ya, Prof. Ini pertanyaannya sudah terjawab semua, Prof. Bagaimana? Apakah Tadi Mas Wahyu ada tanya lagi. Oh, iya. Baik. Berarti saya persilakan untuk Pak Wahyu. Apabila ada pertanyaan lanjutan, monggo. Tampung dulu lagi. Iya, baik. Diizinkan nggih, Mbak Vica? Nggih, diizinkan Pak Wahyu. Iya. Tadi pada analisis regresi linear yang 2 prediktor dengan menggunakan SPSS itu ada istilah-istilah yang mungkin belum saya pahami begitu, yang berarti mungkin minta tolong ditampilkan lagi slide-nya yang agak ke belakang itu, yang tentang yang 2 prediktor. Saya sampai lupa istilahnya tadi, belum saya catat. Agak di zoom, kurang besar. Iya. Nah, sudah kelihatan. Terus. Lagi. Selanjutnya. Yang uji. Terus Mbak. Artinya di situ ada lagi. Nah, ini yang sebelumnya lagi. Nah, yang heteroskedastisitas. Nah, ini kan di situ menyimpulkan bahwa mungkin slide setelah ini ada kesimpulannya. Iya. Nah, ini berarti tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, itu ini maksudnya bagaimana? Untuk heteroskedastisitas sendiri itu apa, dan jika tidak mengandung ini itu bagaimana penjelasannya? Ini mohon maaf karena saya tidak paham. Dan sekali lagi yang selanjutnya, ada uji selanjutnya ini yang juga saya belum begitu mengerti, Mbak. Slide selanjutnya ini, setelah ini, nomor 3. Ada uji, nah ini juga multikolineritas. Nah, ini kan tidak menunjukkan tidak terjadi multikolineritas. Nah, ini uji ini kalau tidak terjadi ini berarti bagaimana maksudnya? Mungkin itu, atau mungkin bisa dijelaskan uji ini untuk lebih detailnya bagaimana? 2 uji ini, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Mohon izin menjawab ya Pak Wahyu gitu. Jadi berdasarkan sumber yang kami ketahui, salah satu langkah-langkah atau tahapan analisis regresi linear 2 prediktor ini bisa terlaksana itu diantaranya melewati 2 uji. Ada uji asumsi dan juga uji hipotesis, seperti itu. Ini sebelum kita ke istilah. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, untuk uji asumsi ini, yang pertama syaratnya dapat dilakukan analisis regresi linear 2 prediktor adalah ketika residualnya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini berfungsi untuk membantu peneliti menentukan apakah persebarannya ini, prediksinya ini dia ini konsisten atau berubah-ubah gitu. Kalau heter itu kan berarti beragam ya gitu. Jadi bisa kita amati dari persebaran titik-titiknya itu dia menyebar seperti itu. Nah, kalau jadi dalam heteroskedastisitas itu yang kedua ada homoskedastisitas gitu. Jadi ketika homoskedastisitas bisa dikatakan memiliki sifat homoskedastisitas. Artinya regresi kita ini konsisten. Seperti itu, Pak.
gitu. Jadi maksudnya gini, terlihat di situ penjelasan saya kan terlihat titik-titik menyebar tidak membentuk pola tertentu seperti pola meningkat atau menurun sehingga residualnya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya bahwa ketika polanya ini membentuk pola yang meningkat atau menurun, maka dia terjadi heteroskedastisitas seperti itu. Nah, karena hasil analisis data kami itu tidak menunjukkan pola yang meningkat atau menurun, kami menyimpulkan bahwa scatterplot atau persebaran titiknya ini memiliki sifat homoskedastisitas. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya untuk uji ini itu dilakukan untuk menentukan apakah persebaran ini tuh prediksi kita ini termasuk dalam regresi yang konsisten atau berubah-ubah seperti itu. Konsisten itu artinya meningkat terus atau menurun terus seperti itu. Itu untuk heteroskedastisitasnya. Bagaimana Pak? Satu-satu dulu Pak ya. Ini diskusi kan. Gimana Pak Bayu? Yang heteroskedastisitas dulu. Prof. Eman mohon maaf nanti kalau saya ada yang salah tolong dibenarkan gitu Prof. Masih belajar Prof. Iya. Berarti ini yang dianalisis kan data variabelnya ya, yang apa? Ini kan minat belajar dan konsentrasi belajar begitu kan? Kan ada dua. Kalau misal ini nggak apa-apa nih, kan kita diskusi juga. Kalau misal salah satu dari variabel ini, misalkan minat belajar atau konsentrasinya, itu mengandung heteroskedasitas atau bukan mungkin keduanya, Mbak. Keduanya mengandung, sama-sama mengandung. Apakah nanti kita tidak bisa melanjutkan analisis regresi ini? Atau kita perlu mencari data lain? Gitu, Mbak. Karena kan syaratnya harus ini ya. Harus tidak mengandung heteroskedasitas ini. Tisitas ya Allah. Ya ini gimana ya? Ini kalau pengalaman ya Pak ya. Maksudnya saya pernah baca juga gitu. Kalau terjadi hal seperti itu, kita bisa membuang beberapa datanya Pak yang bisa menyebabkan terhalangnya salah satu syarat-syarat yang tidak dapat terpenuhi dalam analisa regresi linear dua prediktor ini. Gitu. Atau kita bisa mencari jalan lain seperti itu. Tapi ya gitu sih Pak. Kadang kita juga bisa membuang data yang mungkin bisa menyebabkan hal itu tidak terwujudnya data yang homoskedastisitas seperti itu. Maka dari itu Pak, uji asumsi di uji heteroskedastisitas ini kan tidak hanya maksudnya tidak hanya berdasarkan penyajian data numerik ya, tapi juga ada kita dibantu dengan ini tadi apa itu? Sebentar. Dibantu dengan histogramnya kan gitu. Persebarannya seperti itu. Jadi ada dua hal yang menjadi pertimbangan kita sih menentukan apakah data kita ini tuh homoskedastisitas apa enggak sih? Apakah ini termasuk heteroskedastisitas? Seperti itu, Pak. Begitu, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Wahyu. Berarti tadi gimana? Menganalisis datanya kembali atau mengubah atau gimana kesimpulannya? Iya, itu gini Pak. Untuk menentukan apakah data kita ini tuh termasuk dalam heteroskedastisitas atau homoskedastisitas itu tidak hanya dari hasil numeriknya seperti yang ditampilkan di layar, tapi pertimbangan kita itu juga bisa dari histogramnya atau persebaran scatterplotnya. Kok histogram sih? Scatterplotnya Pak. Sorry, scatterplotnya tadi yang sebelum ini loh Pak. Tadi kan saya menandakan scatterplotnya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, terus ini kemarin kan saya juga pernah baca juga gitu. Bagaimana sih ketika data ini kok tidak terjadi heteroskedastisitas? Ini saya nggak tahu ya, ini tuh sebenarnya dalam penelitian itu baik atau buruk. Itu adalah dengan membuang beberapa data yang menyebabkan uji ini terkendala seperti itu. Seperti itu. Mungkin kalau ini pemahaman saya salah, mungkin nanti bisa Prof. Erman luruskan seperti itu. Kalau misal terjadi, nih, ternyata outputnya, signifikansinya ini di antara minat belajar dan konsentrasi belajar ternyata tidak memenuhi lebih dari 0,05 nih, salah satu dari itu. Nah, itu nanti bisa membuang data yang bisa menyebabkan hal itu, bisa menyebabkan hambatnya analisis regresi linear untuk dilanjutkan analisis selanjutnya.
Seperti itu. Begitu Pak Bayu. Ini untuk heteroskedastisitas. Oke. Terus yang ini Oke, multicollinearitas. Ya, ini simulasi sempro ya Pak ya saya. Iya, kebetulan bagian saya sih. Beneran nggak paham saya ini Mbak, bukan Iya Pak, nggak apa-apa. Saya kalau kayak gitu nggak belajar Pak. Betul, Pak? betul Mbak Elsa. Iya. Nanti kalau salah pokoknya diluruskan ya Prof. Herman. Iya, siap. Ya, Lanjut. Oke, lanjut. Uji multikolinerir. Susah banget ya nyebutnya ini ya. Uji multikolineraritasnya. Ya, ini secara sederhana uji ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada peneliti tentang sejauh mana sih korelasi antar variabelnya dapat mempengaruhi model regresinya. Seperti itu. Nah, yang menjadi acuannya di sini, ini sebenarnya sudah rumus Pak. Apakah nilai toleransinya lebih dari 0,1? Ini sudah rumus. Kayak nilai VIF-nya kurang dari 10, itu juga sudah aturan ya, seperti itu. Jadi, kalau berdasarkan data yang tersaji di sini, data numeriknya, diketahui bahwa nilai tolerannya itu sebesar 0,91. Berarti nilai ternya lebih dari 0,1. Dan nilai VIF-nya sebesar 5,2. Berarti dia VIF-nya ini kurang dari 10. Nah, ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Artinya apa? Bahwa ketika nilai toleran dan juga nilai VIF-nya ini, apabila diketahui nilai tolerannya ini dia lebih dari 0,1, kurang dari 0,1, saya ulangi. Apabila nilai tolerannya ini kurang dari 0,1 dan nilai VIV-nya ini lebih dari 10, maka dia akan terjadi multikolinearitas. Nah, artinya apa? Kalau dia terjadi multikolinearitas, maka dia ini tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan analisis regresi linear dua prediktor. Seperti itu. Maka salah satu syarat untuk dilanjutkan uji dari regresi linear dua prediktor tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya Mbak Vica yang berkaitan dengan pertanyaan Mas Noval. Maka untuk uji analisis regresi linear ini pada uji asumsinya, uji multikolinearitasnya ini harus menunjukkan tidak terjadi multikolinearitasnya. Jadi artinya tadi sebagaimana yang diketahui ya, fungsi dari uji multikolinearitas ini itu apa sebenarnya kan tuh? Untuk memberikan informasi apa sejauh mana sih korelasinya, seperti itu. Gitu. Begitu Pak. Kalau kita pahami satu-satu, misalnya gini. Kalau misal nih tidak terjadi multi, berarti kan data kita ini istilahnya tidak bercabang gitu, tidak macam linearnya itu tidak. Kalau multi itu kan kita pahami kata multi itu kan banyak gitu Pak ya. Nah, ketika data itu menunjukkan multikolinearitas, itu kan akan menyusahkan peneliti untuk menganalisis data. Nah, seperti itu. Nah, apabila dia tidak terjadi multikolinearitas, berarti artinya ada korelasi nih antar variabel. Nah, itu akan memudahkan peneliti juga dan termasuk juga dari syarat dasar atau aturan dilanjutkannya analisis regresi linear dua prediktor ini. Ngoten, Pak. Berarti ini kalau berdasarkan ini ada penjelasannya ternyata. Tadi belum sempat saya simak karena cukup cepat di slide. Kalau sebelumnya kan tidak ada. Berarti maksudnya ini kalau terjadi multikolinearitas, maka tidak terjadi korelasi begitu ya antar variabel, begitu ya Mbak? Iya, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Artinya dalam penelitian ini tidak boleh terjadi multikolinearitas agar korelasi antar variabel itu bisa mempengaruhi model, gitu ya? Ya, kembali lagi Pak, karena memang fungsi atau tujuan dari analisis regresi linear dua prediktor ini kan kita untuk mengetahui pengaruh ya Pak, pengaruh dari dua independen pengaruh dua variabel independen dan variabel satu independen kan seperti itu. Jadi ya secara tekstual bisa kita maknai bahwa harus ada sinkronisasi nih antara tahap-tahap di analisis regresi linear gitu, agar bisa kita lanjutkan sampai kita bisa menentukan apakah hipotesa yang kita ajukan itu benar, seperti itu. Ada pengaruh nggak sih gitu.
Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, lumayan agak terang. Siap, sama-sama Pak Bayu. Terima kasih kembali juga. Yeah. Terima kasih Mbak Elsa, penjelasannya bagus ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan, halo Mbak Elsa? Ya, Prof. Oh. Penjelasannya bagus tadi, terima kasih. Sama-sama, Prof. Terkait dengan regresi ini memang yang faktor utamanya itu adalah prediktif, ya, prediktifnya, kemampuan memprediksinya sebetulnya. Semakin bagus prediksinya, semakin fungsional analisis yang kita lakukan. Maka kemudian selama ini kan kalau kita lihat yang jadi tumpuan utama itu kan kebetulan datanya kan ada juga data interval, data rasio, kayak yang menjadi pusat datanya itu adalah mean ya, mean yang dipakai nilai rata-rata. Nah, sejauh mana kemudian data rata itu berjarak dari nilai rata-rata, itulah yang sebenarnya yang menjadi regresinya itu Pak Wahyu. Jadi seberapa jauh sebuah prediksi maksud saya ya, yang prediksi kita. Jadi katakanlah Y bar-nya itu, prediksi kita itu dari nilai rata-rata itu, maka itulah yang kemudian disebut sebagai reg-nya itu, regresinya. Dan itulah yang sebenarnya yang dihitung dalam persamaan regresi itu. Nah, kemudian heterostisitas tadi sebetulnya itu melihat pola tadi. Jadi pola jarak antara prediksi tadi dengan rata-rata, apakah polanya sama atau bervariasi, atau bahkan cenderung berubah-ubah. Nah, bervariasi itu berubah-ubah antara lainnya. Nah, ketika itu berubah-ubah, maka ya berarti datanya itu dianggap tidak bagus ya. Karena contoh kecil makanya dalam perilaku itu agak susah kadang-kadang ya. Karena sesaat sedih, sesaat kemudian senang. Itu yang perilaku terutama. Tapi data-data yang punya sifat kestabilan yang bagus, sehingga pada berbagai macam jenis observasi, maka akan menunjukkan kecenderungan yang sama, pola yang sama. Nah, itu yang disebut dengan homokedastisitas tadi itu. Nah, yang diinginkan di regresi ini memenuhi homo tadi, jadi punya pola yang sama. Karena apa? Karena itu sangat sensitif terhadap persamaan regresi yang digunakan di dalam analisis data. Jadi kalau datanya acak, maka kecenderungannya jarak antara prediksi dengan data tadi itu berubah-ubah, maka itu tidak bisa dipercaya sebenarnya. Logikanya tidak bisa dipercaya. Wong pagi tempe, sore dele, pagi tempe, pagi tahu, siangnya sudah tempe. Gimana itu Mbak Elsa? Jadi kalau sudah orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Jadi paginya tahu, siangnya tempe. Itu yang mana yang benar? Mas Naufal gimana? Itu yang benar yang mana itu? Yang benar itu pagi dele, sore tempe, Prof. Kebalik pagi jadi, apa? Prof. Pagi apa? Kan dele dulu baru jadi tempe, Prof. Oke. Pagi Kan dele, sore dele tempe. dulu baru jadi tempe kan, Prof. Nah, maksudnya Kan itu kalau tempe kedelai nggak berubah-ubah, bisa. nggak bisa dipercaya datanya. Jadi kalau berubah-ubah itu datanya nggak bisa dipercaya. Paginya dele, sorenya tempe gitu sudah berubah, gitu ya. Atau menjadi tahu selanjutnya. Itu sudah berubah-ubah. Jadi harapannya itu prediksi kita itu dengan yang digunakan sebagai pusat datanya itu adalah mean-nya itu relatif konsisten. Nah, itu yang dimaksud Mbak Elsa tadi. Dan itu sebetulnya yang diuji di dalam regresi itu.
Jadi menguji konsistensi tadi itu. Maka ketika sudah tidak konsisten, tidak bisa dipercaya data itu. Itu kajian hakikat dari heteroskedastisitas tadi. Nah, sedangkan yang multikolinearitas tadi, yang seperti ini yang sedang ditampilkan ini, nah itu urusannya bahwa antara variabel-variabel yang jadi variabel independennya atau variabel prediktor ya bahasa ini, belum prediktornya. Nah, maka kemudian itu jangan sampai saling berhubungan satu sama lain. Nah, kalau saling berhubungan namanya ya kerjasama. Kalau kerjasama ya satu saja, ngapain kok dipisah-pisah gitu. Jadi satu. Nah itu kalau jadi kalau berinteraksi berhubungan, maka kenapa ditambah? Jadi A katakanlah Y sama dengan A tambah B X1 tambah B1 X1 tambah B2 X2 gitu ya. Ada X2 padahal X2 sama X1 itu ada korelasinya. Nah itu lebih baik korelasinya dianalisis dulu kemudian jadi satu gitu ya. Nah itu makanya diinginkan itu tidak ada korelasi. Itu syarat, sebenarnya prasyarat lah sebetulnya. Prasyarat terutama yang regresi ganda. Kalau yang regresi tunggal kan tidak perlu, cuma X-nya 1. Yang regresi sederhana ya. Kalau yang regresi ganda itu harus ditentukan. Apalagi yang sampai 1, 2, 3 dan sebagainya. Wah itu harus dianalisis, jangan sampai satu sama lain itu saling berinteraksi. Kalau saling berinteraksi maka kemudian urusannya tambah kompleks lagi. Karena interaksi yang terjadi itu bisa berdampak terhadap prediksi juga. Kan? Itu yang sering terjadi. Maka persamaan ini tambah rumit. Jadi membuat persamaan regresinya sudah jadi malah belum jadi tidak linier malah. Linier. Sehingga prasyaratnya keluar dari prasyarat. Nah, bagaimana solusinya jika menemukan itu? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ini dari yang paling konservatif sampai yang kurang konservatif. Nah, itu ya. Yang paling konservatif tadi mungkin dia uji-uji yang pakai angka-angka itu ya. Nah, misalnya dengan angka-angka tadi, jangan-jangan kita pun juga kadang-kala menentukan penskoran yang kurang tepat. Jadi penskoran yang kurang tepat ada banyak hal. Tapi ketika itu kemudian tidak terpenuhi, maka itu menunjukkan tadi kepercayaan terhadap data itu kurang cocok dengan uji itu. Dan persamaan regresi itu sangat sensitif terhadap itu tadi. Maka yang dilakukan antara lain tadi ada juga bisa scatter plotnya itu, lihat scatter plotnya. Scatter plotnya kalau memang dengan pertimbangan itu masih dimungkinkan, ya silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak, ya sebaiknya tidak. Gitu. Terus kemudian cara terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak Elsa tadi, jika sumber data ada data yang memang mengakibatkan variasi, ya memang makanya dalam penentuan sampel itu pemilihan sampel itu menentukan sekali. Sampel itu, jadi pemilihan sampel itu menentukan. Jadi kita kesalahan sampling itu bisa jadi di sana sampelnya salah, di cara menentukan sampelnya. Nah, yang ini yang perlu dicermati lagi. Penetapan sampelnya sebenarnya bukan untuk kemudian menghilangkan data itu ya, tapi melihat penentuan sampelnya itu ya. Sampelnya itu memang memenuhi kriteria kita atau tidak. Karena sampel itulah sumber data kita. Itu ya Mas Wahyu. Jadi dicek lagi sampelnya. Nah, jika memungkinkan memang sampai ada data yang sampelnya itu seperti tadi, berarti sebenarnya kan tidak memenuhi syarat untuk jadi sampel pada posisi itu. Maka sebaiknya diamankan saja, tapi bukan berarti untuk kemudian mengotak-atik data. Artinya dipinggirkan, tidak usah dilibatkan sebagai sampel. Jadi itu kadang-kala kita kesalahan menentukan sampling. Oke. Tuh, kemudian terkait tadi dengan pertanyaan siapa tadi? Ada dua prediktifnya, dua dependennya ya, dua dependen, satu prediktor tapi dua dependen. Ini seperti sampaikan poligami itu ya, satu suami, 2 istri, 3 istri dan sebagainya. Nah, contoh kayak mirip-mirip gitulah, satu pelaku, 2 atau 3 yang terdampak. Nah,
Tapi harus cermati dulu secara konseptualnya. Jadi kerangka pikirnya. Tadi mencontohkan antara misconception dengan literasi sains. Sebenarnya literasi sains itu juga mengukur miskonsepsi loh. Makanya dipahami dulu kerangka konseptualnya. Jadi kenapa sih kok mau mengukur miskonsepsi? Di satu sisi mengukur literasi sains. Padahal literasi sains itu kalau dia bagus pasti bebas miskonsepsi. Karena miskonsepsi itu terjadi pada level-level yang literasi yang rendah itu. Literasi sains yang rendah. Jadi kadang-kadang ini memang hati-hati kita yang kuantitatif ya. Agak beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu ketajaman teoritisnya kuat. Tapi yang kuantitatif itu banyak main di angka-angka. Semuanya pokoknya diangkakan. Kadang-kadang kajian teoritisnya kita mengabaikannya. Jadi cenderung mengabaikan pokoknya main angka gitu ya. Ini harus dicermati bahwa literasi sains itu kalau bagus literasi sainsnya itu bebas miskonsepsi. Ngapain lagi kemudian melihat sesuatu metode yang meningkatkan literasi sains, dalam itu diyakini secara konseptualnya ya, terus mau cek lagi miskonsepsinya. Karena miskonsepsi itu terutama pada level-level yang sifatnya itu fungsional. Jadi fungsional ya. Belum sampai pada level konseptual. Jadi pada fungsional itu ditemukan banyak miskonsepsi memang di situ. Yang memahaminya itu tidak secara konseptual, tapi banyak memahaminya itu secara fungsional gitu ya. Banyak hanya sebagai menyimpan dan memegang dengan kuat saja gitu. Tidak logis. Nah ya itu harus dikaji, harus dicermati. Makanya ketika menentukan variabel-variabel prediktor dan sebagainya itu atau variabel bebas, nah itu harus dicermati secara konseptual. Jadi hubungan konseptualnya, hubungan logisnya antara variabel itu harus dipahami dengan baik. Jangan sampai sebenarnya include di dalam, tapi kita kemudian mau cari ini lagi, mau ngecek lagi, sehingga terkesan terpisah satu sama yang lain. Padahal itu satu. Jadi kalau masih ada miskonsepsi itu sebenarnya tidak literasi sains masih level bawah. Tuh. Kemudian terkait tadi itu kan satu variabel prediktor, satu variabel independen, tapi dua. Makanya seperti sarankan Pak Elsa, dia sendiri-sendiri saja kalau kemudian tidak terkait satu dengan yang lain, karena akan menghasilkan dua persamaan yang berbeda. Karena Y-nya tidak sama. Y1, Y2 itu ya. Y1, Y2 meskipun memiliki X yang sama, tapi bisa jadi persamaannya tidak akan sama. Jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau toh pun bergrafik, kalau ada titik temu itu ya, itu ada temu, tapi perlu dikaji secara teori, secara mendalam yang seperti ini. Jadi ingin melihat apakah ini kemudian bisa menurunkan miskonsepsi juga, ya mestinya kalau literasinya naik ya miskonsepsinya turun. Kalau saya sih lebih baik kalau sudah melihat literasinya, ya tidak usah urusan miskonsepsi dengan variabel tadi, tapi lihat parameter-parameter yang menjadi komponen dari literasi sains. Jadi misalnya mengecek ketika literasinya tinggi, dicek ya bagaimana kemudian pemahaman konsepnya misalnya. Pemahaman konsepnya bagaimana? Bagaimana, apakah masih ada yang miss di situ? Hanya untuk melihat saja, tapi tidak usah lagi kita meregresikan, karena sudah pasti literasi sains itu yang bagus, ya bebas miskonsepsi dan juga pemahamannya ya bagus juga mestinya. Gitu. Tapi yang paling ditindaklanjuti itu biasanya pakai mix method aja desainnya. Saya pakai mix method, melihat literasi sainsnya, literasi sainsnya dilihat tinggi, sedang, rendah misalnya, ya kemudian ditindaklanjuti exploratory, jadi untuk menjelaskan. Jadi analisis kualitatifnya. Jadi tadi kuantitatifnya dengan menggunakan statistika, misalnya regresi ya, menggunakan model. Tapi menggunakan model itu sebenarnya itu tidak ke regresi kalau menurut saya, karena itu pakai manipulasi.
Jadi kalau manipulasi data bukan manipulasi, ada variabel manipulasi. Jadi ada independennya. Kita kan memberikan perlakuan yang berbeda gitu ya. Maka berarti kita kan membandingkan intinya. Sebelum dan sesudah perlakuan. Atau satu diberi perlakuan, satu tidak. Nah, itu pakai uji perbandingan min sana. Jangan memaksain dengan regresi. Regresi itu sebenarnya yang melihat fenomena yang ada, yang sudah terjadi, kemudian kita bagaimana formulasikan supaya bisa membuat prediksi jika pada fenomena-fenomena yang lain atau peristiwa-peristiwa lain dalam konteks yang sama, bagaimana kemudian hasilnya. Jadi kalau ada manipulasi-manipulasi, maka yang pertama kita lakukan ya pastinya ya perbandingan min. Gunakan aja min sebagai faktor utama, sebagai namanya ukuran gejala pusat. Jadi desain penelitian kita yang harus juga sesuai, biar tidak stres dengan statistik. Kalau desain penelitiannya ngelantur, pasti stres dengan statistikanya. Ini gimana cara ngelantur statistiknya? Padahal desainnya yang harus dipermak dengan baik. Makanya dalam merancang desain itu harus benar-benar logis, harus kaji dengan baik hubungan antara variabelnya supaya kita bisa merancang desain yang tepat. Itu ya Mbak, seperti siapa tadi pertanyaannya? Jadi semua tergantung desain yang kita buat. Desain kita buat itu makanya terbangun dari mana? Kerangka pikir, kerangka konseptual framework-nya. Nah, konseptual framework-nya itu tergantung sekali pada sejauh mana kita itu sebenarnya mengenali variabel-variabel itu. Mengenali variabel-variabel itu sejauh mana kita kemudian menguasai teori yang berkaitan dengan variabel itu. Maka salah menggambarkan desain, ya stres statistikanya. Nah, itu. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Lili. Oke, terima kasih atas waktunya, Prof. Kenapa, Prof? Regresi linear ini kan pada awal tadi dikatakan bahwa untuk mengetahui hubungan atau pengaruh ya. Betul, hubungan. Hubungan atau pengaruh antara variabel dependen dan independennya. Prediktor sebenarnya. Oh, prediktor. Sebenarnya. Itu nama lainnya apa? Independen. Iya, itu nama yang paling sebenarnya yang paling pas. Bahasanya katanya itu yang paling dekat dengan regresi ya itu variabel prediktor, variabel apalagi satunya itu prediktif ya, yang prediktor itu X ya, X-nya itu. Kalau yang satunya itu yang diprediksi, predicted score-nya, variabel prediksi. Ya, monggo Mbak. Gini Prof, saya coba kembali ke Prof, perkuliahan saya yang lama sekali. Dalam pikiran saya itu bertanya, sama-sama saya kan ini lulusan ini ya kimia bukan pendidikan gitu Prof. Iya. Enggak lah. Jadi saya dulu tuh meneliti apa pengaruh gitu kan, pengaruh suhu dan waktu proses hidrolisis eceng gondok terhadap kadar silosa. Silosa itu turunan karbohidrat itu loh Prof, yang dihasilkan. Sama sebenarnya meneliti apa satu pengaruh variabel bebasnya terhadap dua variabel terikat. Tapi kenapa di penelitian murni kebanyakan dan umumnya memang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang banyak seperti statistik pendidikan. Saya sendiri dulu tidak pernah berpikir sampai ke sini karena kami ini juga melanjutkan penelitian cutting-cutting dan kami melanjutkan metode penelitian statistiknya itu.
Baru ketika saya ini kuliah pendidikan S2 pendidikan ini, saya banyak rumusnya. berpikir ini kan sambil belajar kan, kayak mulai awal gitu loh, langsung kita sudah dihadapkan pada pengerjaan tesis gitu kan. Jadi kan juga bingung juga ini kan, ini tapi harus kita jalani seperti ini gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan metode perhitungan, Prof? Sama-sama pengaruh gitu loh, pengaruh satu pengaruh terhadap dua variabelnya itu yang tentukan. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini dari Mbak Lili. Ini yang akan Mbak Anda bingung ya. Kalau pengaruh itu kalau ada manipulasi, ada treatment, maksudnya ada perlakuan yang kita berikan, maka kita gunakan uji-uji perbandingan min. Jadi gunakanlah seperti uji T, hanya 2 kelompok. Kalau lebih dari 2 kelompok tadi pakai ANOVA misalnya gitu ya. Itu jika datanya pun homogen ya. Jika datanya tidak homogen, itu nanti akan dibahas ke depan. Dan kita sendiri tidak mau tahu, maka gunakanlah pakai ANOVA, analisis covariance, yang menggabungkan antara ANOVA dengan regresi. Itu untuk apa? Untuk mengatasi efek. Terutama kita kadang-kadang berurusan dengan manusia itu kan tidak serta-merta kita bisa atur-atur sesuai dengan settingan kita. Dan kalau toh kita mau melakukannya, cenderung tidak banyak diizinkan. Sehingga kita hanya menggunakan apa yang ada di sana. Maka supaya faktor adanya itu tidak berdampak, kemudian kita memperhitungkan kondite awalnya dengan menggunakan analisis covariance. Nah, di sini ini tergantung desainnya, Mbak Lili. Jadi memang menentukan desain satu. Desain itu sangat menentukan sekali. Desain itu sangat ditentukan oleh pemahaman kita tentang konseptual. Nah, di pendidikan ini sebetulnya juga enggak sama seperti juga di murni. Ngapain juga sih terlalu banyak angka-angka ribet-ribet, bahkan hitungan-hitungan yang kadang-kala unik-unik, kadang-kala enggak logis itu. Pokoknya banyak kan orang-orang kuantitatif itu kan hanya bermain di angka-angka, kadang melupakan logisnya. Pokoknya keluar angka, wah hubungan signifikan dan sebagainya. Padahal logisnya ada di mana? Harusnya kajian terusnya harus diperkuat, diperdalam dulu, supaya apa? Supaya bisa mendesainnya dengan betul. Sehingga menggunakan desain yang tepat akan bisa menyederhanakan persoalan atau penggunaan alat-alat termasuk statistika di antaranya menjadi lebih simpel juga, menjadi lebih sederhana. Jadi kita itu kompleksitas dan kacau balaunya di situ, kalau menurut saya itu jatuh di situ tadi. Pokoknya urusannya angka-angka gitu, lupa kajian teoritisnya secara mendalam. Nah, termasuk antara lain tadi, antara miskonsepsi dengan literasi sains. Literasi sains itu salah satu komponennya bebas miskonsepsi gitu. Komponennya. Nah, itu perlu diperdalam. Perlu dikaji lagi. Maka saya menyarankan kalau yang pakai yang tadi itu, tidak usah pakai yang desain yang seperti tadi itu, gunakan aja mix method. Satu pakai ada treatment masalahnya, treatment metode pembelajarannya, modelnya. Nah, treatment itu mau tidak mau ya perbandingan min nanti, karena melihat efeknya juga pengaruh di sana. Apakah ada pengaruh juga terhadap literasi sains? Kalau teorinya memang tidak jelas ya pakai pengaruh dulu, tapi pengaruh ini adalah treatment, karena kita memberikan treatment. Ketika tidak ada treatment, maka ini sebenarnya full regresi. Jadi kita tidak melihat treatment, tapi ada di sana perubahan-perubahan yang terjadi tanpa treatment. Bagaimana kemudian ya perubahan itu? Apakah ada pola yang sama? Kita bisa nggak perubahan-perubahan ini bisa dipakai alat prediksi untuk selanjutnya? Itu pakailah regresi. Tapi kalau treatment, silakan, nggak usah tanya kiri kanan, gunakanlah perbandingan min langsung di situ. Nah, sehingga bisa lebih sederhana. Tadi Pak Lili, pengaruh suhu kan, suhunya kan dimanipulasi toh. Iya, Prof. Diatur suhu. Kalau suhunya dimanipulasi, ya ngapain pakai enggak usah pakai regresi. Tapi pakai perbandingan min. Nah, yang ini kan yang fenomena yang sudah sering terjadi, misalnya pengaruh kan tidak dimanipulasi, tapi memang kejadiannya seperti itu, maka kemudian perlu kita membuat semacam suatu formulasi supaya bisa dipahami, bisa dipelajari fenomenanya.
Tujuannya itu sih sebetulnya. Oke, karena napa Prof, bisa saya tangkap. Karena pada penelitian ilmu-ilmu eksak murni, pada penelitiannya itu kan manipulasi variabel-variabelnya beda dengan pendidikan. Ini manusia yang tidak bisa hanya ini metode model diperlakukan pada sekelompok sampel, kemudian ini bagaimana hasilnya kita nggak ikut-ikut, ngoten lho. Iya. Seperti itu. Kalau di lab kan bisa dikontrol dengan ketat. Kita bisa mengontrol ketat karena kan benda mati lah, tidak berhubungan dengan perasaan. Tapi kalau yang memang fenomena pendidikan, apalagi yang sampelnya siswa, itu ngontrolnya susah, sehingga cenderung pakai kuasi. Kalau di murni itu bisa pakai true experiment. Itu eksperimen. Kemudian kita melihat hasilnya aja sudah, misalnya kita 3 sampel, 1 sampel di 3 perlakuan jadi 9, ya sudah diambil rata-ratanya. Oh ya ini ada yang dihasilkan. Kalau ini kan ada sebelum menggunakan regresi ini ada uji asumsi, uji normalitas, uji normalitas kan ngoten nggih. Kalau normalitasnya memang semua uji sih pakai itu, yang parametrik. Nggih. Pakai itu. Nah, kemudian kan juga di sini kita penggunaan perangkat pembelajaran itu kan harus divalidasi dulu oleh ahlinya. Itu validasinya, validator yang kita gunakan itu apakah harus minimal 3 atau 2 saja bisa kemudian kita rata-rata, Prof? Ya tergantung, kembali ke validasi itu sebenarnya begini. Kita kan nanti kan menggunakannya ke orang. Supaya orangnya tidak stres, tidak berdampak jelek, termasuk seperti ini alat. Alat pun harus ditera gitu ya, supaya mengukurnya dengan betul. Maka perlu kemudian divalidasi. Cuma kadang-kadang terus saja kalau memvalidasi itu mau pilih-pilih yang memang bisa memberikan yang paham. Jadi yang paham topik, konteks teori, kajian teorinya tentang topik yang dipelajari itu. Jangan sampai yang tidak paham yang ngawur juga itu validasinya. Itu yang kadang-kadang tanda tanya gitu ya. Nah, sehingga malah bisa merusak. Ya, harus mencari yang memang punya keahlian di bidang itu. Sehingga paham apa yang kita maksud di dalam pengukuran itu. Jangan asal aja gitu. Cuma kadang-kadang itu kebanyakan sih mahasiswa kalau diberi banyak masukan ya cenderung tidak nyaman kalau diberi masukan oleh validator. Kalau validator diberi masukan banyak atau bahkan melihat ini tidak sesuai, nah itu biasanya dihindari sama mahasiswa itu untuk jadi validatornya. Padahal sudah diberi lampu merah gitu. Lampu merah ini tidak sesuai, tidak bisa dipakai alat seperti ini untuk mengukur data seperti ini. Nah itu yang kadang-kadang tidak sesuai hasilnya. Nah sama seperti alat sebenarnya. Jadi sama alat itu ditera. Kalau ini perangkat memang harus divalidasi. Artinya apa? Nanti kalau mau dipakai tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merusak kognitif anak gitu ya. Karena namanya berkaitan dengan makhluk hidup itu tidak hanya dicoba-coba gitu. Tapi kalau bisa secara kualitas kondisinya sudah bagus. Nah sama seperti kayak obat itu, kalau orang mencoba obat kan tidak langsung ke manusia, tapi dicoba dulu ke tikus dan sebagainya. Itu sebagai bagian dari kita ya pertimbangan ahli yang apakah benar secara konseptual punya saya sudah mengukur yang apa yang saya ingin ukur. Terus yang kedua, kalau kita sampai mengukur ini apakah hasilnya akan reliable. Artinya jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak konsisten kepada sumber data, misalnya sampel gitu diukur pada saat sekarang memberi skor 10, begitu diukur pada sesi berikutnya memberi skor 2 gitu ya. Namanya tidak konsisten. Sehingga mana yang benar, mana yang salah gitu. Maka data itu harus bisa menunjukkan bahwa diukur kapanpun cenderung konsisten. Ya, seperti tes TOEFL itu loh. Meskipun kadang-kadang 1-2 tes TOEFL itu ada yang unik-unik. Pada saat tes dapatnya 550, hebat gitu. Begitu tes kedua anjlok. Nah, itu kalau yang anjlok itu
sehingga itu nggak bisa dipakai, tidak kurang reliable. Meskipun ada 1-2 yang kayak gitu, tapi sebenarnya harapannya ya kalau mau mengukuran kemampuannya 500 ya 500, cenderung naik turun sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi tidak terus kemudian signifikan berbeda gitu. Nah itu yang perlu dilihat reliabilitasnya, sehingga pemanfaatannya itu data yang bagus apabila alat ukurnya kan bagus. Termasuk kalau misalnya di ilmu murni itu ya alat ukur ya volume apa semua itu harus di neraca, ya harus ditera dulu, bahkan ditera oleh yang memang punya kewenangan gitu. Jangan sampai sebelum ditimbang aja dia sudah miring sebelah gitu, atau alatnya sudah tidak bisa mengukur atau neraca rusak gitu ya. Tapi yang diinginkan sekarang itu yang neraca rusak itu mau jelek mau baik nilainya tinggi gitu. Itu kan ya sebenarnya neraca rusak. Kadang-kadang juga banyak radio rusak gitu, ngomel aja nggak ada urusan. Nah itu gambaran kita ya. Nah, mudah-mudahan ini Mbak Lili sudah bisa menangkap maksudnya. Jadi sebenarnya sama, intinya itu kembali ke kerangka pikirnya. Kalau kerangka pikirnya tidak terbang dengan bagus, yang disebabkan oleh kurangnya kita pemahaman teori, pemahaman literatur yang terkait dasar-dasar teorinya, maka itu akan menghasilkan desain yang unik-unik dan aneh-aneh gitu ya. Nah, desain yang unik-unik itu yang bikin pusing statistikanya. Bagaimana cara menentukannya? Padahal kok sederhana tapi dibuat jadi ruwet. Nah, itu di pendidikan banyak yang begitu, asal nembak-nembak itu. Termasuk di jurnal-jurnal itu banyak itu yang sudah dipublish. Banyak yang aneh-aneh. Makanya sebenarnya alat ini hanya untuk membantu, menyederhanakan bukan mempersulit. Yang sulit itu adalah kita sendiri, karena kita kurang memahami, akhirnya menggunakan desain yang unik-unik, yang kadang-kala tidak jelas ujung pangkalnya ini kemana. Nah itu ya. Oke, terima kasih semua. Ini sudah jam 10.28, khawatir ada kuliah juga Anda. Mudah-mudahan sudah cerah semua. Kalau masih kurang, tidak apa-apa, nanti minggu depan lagi kita bahas di awal sambil memikirkan tesisnya ya. Oke, itu semua ya. Ada tanggapan? Cukup ya? Ya, Prof. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Elsa, Mbak Vika, siapa lagi tadi satunya itu? Sudah presentasi yang luar biasa. Menurut saya untuk secara praktisnya itu mudah karena hanya pengetahuan prosedural sih sebenarnya. Jadi pengetahuan prosedural itu gampang alat itu. Yang penting kita itu punya langkah demi langkah itu pasti bisa. Dan punya alatnya. Kalau toh kemudian kurang bisa, tinggal bagaimana dicontohkan, dimodelkan itu bisa. Tapi yang paling utama lagi adalah tadi substansinya. Substansinya itu karena itu akan menentukan kita itu akan sederhana atau akan semakin kompleks sih bagus, tapi kalau memang benar kompleks, takutnya kompleks karena ketidaktahuan itu jadi rumit. Nah itu jangan sampai. Statistika itu membantu, bukan untuk mempersulit. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hadir semua ya? Ada Hadir 17 tadi. semua, Prof. Jumlahnya berapa? Hadir semua, Prof. 15. 15, oke. Jadi, terima kasih.